Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan nikmatnya kami dari kelompok 11 dapat menyelesaikan tugas meresum buku Cerdas Berbicara di Depan Publik karya Denny Mahardika. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lailatul Zahra, Rosya Laila Pradewi, Muhammad Nafi Delta Syarij, Latifah Nita Putri, Muhammad Nur Fakih Mugni, yang akan menyampaikan tentang resum buku Cerdas Berbicara di Depan Publik karya Denny Mahardika. Alasan kami membuat resume ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar berbicara oleh dosen pengampu Dian Uswatun Hasanah, MPD. Terima kasih, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahra, NIM 2061511098 dari kelas TBI 2C. Saya akan membahas buku karya Denny Mahardika yang berjudul Cerdas Berbicara di Depan Publik, bab 6, yaitu menguasai teknik bahasa tubuh. Mengapa sih Anda harus menguasai teknik bahasa tubuh? Sebab bahasa tubuh adalah sebentuk komunikasi nonverbal atau tanpa kata-kata yang lebih dahsyat daripada bahasa verbal. Saat menyampaikan pidato, Anda mengirimkan sejumlah sinyal yang berbeda kepada audiens. Sinyal yang paling nyata adalah komunikasi nonverbal, seperti penampilan, gerakan tubuh, air muka atau mimik, posisi berdiri atau postur, perangai seorang pembicara, penggunaan kedua belah tangan dan lengan, kontak mata, gaya berbicara, dan cara berjalan menuju dan meninggalkan mimbar. Jadi, secara definitif, bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artifak atau lambang yang digunakan, diam, waktu, suara, postur, dan gerakan tubuh. Pertanyaannya kemudian, bahasa tubuh yang seperti apa yang boleh atau positif dan tidak boleh atau negatif dilakukan seorang pembicara saat menyampaikan pidato? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang A, bahasa tubuh positif. Merupakan bahasa tubuh yang harus Anda gunakan saat berada di atas podium dalam menyampaikan suatu pidato. Di antaranya, yang pertama, berdiri tegak tetapi rileks. Caranya, tubuh bertumpu pada kedua kaki dengan membuka tidak terlalu lebar, namun juga tidak terlalu sempit. Kedua tangan menggantung rileks di sisi kanan dan kiri tubuh yang siap Anda gunakan ketika memberikan penekanan tertentu pada materi presentasi. Kepala dan dada tegak meyakinkan, tetapi tidak menunjukkan kesombongan. Yang kedua, menggunakan gerakan tangan yang sesuai. Jika Anda memperhatikan presenter hebat seperti Steve Jobs, Mario Teguh, dan lain-lain, maka Anda akan mengetahui bahwa mereka memanfaatkan anggota tubuh untuk ikut berbicara. Ketika ingin menjelaskan sesuatu yang sangat besar, mereka memberi simbol lingkaran yang besar dengan tangannya. Ketika menunjukkan sebuah kemajuan dan pertumbuhan, mereka menggerakkan tangan dari bawah ke atas. Itulah beberapa gestur yang dapat Anda pelajari untuk memberi efek lebih kuat lagi pada presentasi Anda. Yang ketiga, yaitu tersenyum, yang sudah tidak diragukan lagi dalam public speaking. Senyum yang tulus dan wajar akan memberi kekuatan pada presentasi Anda. Jadi, tersenyumlah secara natural dan jangan memaksakan. Senyum rasa percaya diri akan menyebar kepada audiens Anda. Yang keempat, perhatikan ekspresi wajah Anda. Air muka seringkali menjadi faktor utama yang menentukan makna sebuah pesan. Setiap ekspresi wajah mengisahkan suatu cerita. Wajah yang terlihat keras seperti batu atau air muka yang kaku tidak baik bagi seorang pembicara. Sebab air muka seperti itu tidak memperlihatkan gairah hidup
tidak ekspresif, kecuali Anda mempunyai alasan untuk berair muka seperti itu. Atau wajah yang tidak ekspresif seperti itu adalah ciri khas Anda. Seperti contohnya Ed Sullivan. Beliau terkenal sebagai pembawa acara Ed Sullivan Show yang tidak pernah menebarkan senyum, namun ia sukses. Orang-orang tahu bahwa ia memilih untuk tidak banyak senyum dalam acaranya dan para audiens menerimanya. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Bahasa tubuh negatif. Selain bahasa tubuh positif, Anda perlu memperhatikan bahasa tubuh negatif, yaitu bahasa tubuh yang tidak boleh Anda gunakan saat berpresentasi. Di antaranya yang pertama, tangan disaku. Ini menunjukkan bahwa Anda tampak kurang terbuka dan seolah-olah ada yang ingin Anda sembunyikan. Sikap ini juga secara alami muncul saat Anda tidak terlalu yakin dengan apa yang Anda bicarakan. Yang kedua, tangan di belakang. Ini mirip dengan tangan disaku, yaitu menunjukkan bahwa Anda tampak kurang terbuka dan seolah-olah ada yang ingin Anda sembunyikan. Yang ketiga, berdiri dengan bertumpu pada salah satu kaki. Selain terlihat tidak indah karena tubuh akan condong ke salah satu sisi, juga menunjukkan bahwa Anda tampil seperti orang yang malas dan tidak serius dalam menyampaikan presentasi. Yang keempat, menggaruk hidung atau kepala. Menggaruk hidung atau kepala secara berulang-ulang dan disengaja adalah bentuk bahasa tubuh negatif. Kecuali jika memang ada bagian di hidung atau kepala yang betul-betul terasa gatal dan menuntut untuk digaruk, maka Anda dapat menggaruknya dengan teknik tertentu, sehingga tidak mempengaruhi audiens Anda. Baik, demikianlah tips dan trik menciptakan bahasa tubuh yang baik dalam berpresentasi. Perlu diingat bahwa bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal. Jadi bahasa tubuh juga turut andil dalam menyukseskan penyajian presentasi Anda. Jika ada durian belah, jangan makan seorang diri. Jika ada kata yang salah, mohon maafkan sepenuh hati. Sekian dari saya dan terima kasih, semoga bermanfaat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyala Perdewi dengan NIM 206151099. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 7, yaitu membuat audiens menjadi terkesima. Poin A, penampilan. Ketika berbicara di depan publik, pertama kali dilihat adalah penampilan. Sebelum Anda berbicara, pasti para audiens memperhatikan penampilan. Sorotan matanya akan tertuju pada wajah, rambut, tangan, kaki, dan pakaian. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam berpenampilan. Yang pertama, pakaian yang Anda pakai tidak rapi. Yang kedua, pakaian yang Anda pakai terlalu mahal atau terlalu murah. Yang ketiga, rambut Anda acak-acakan. Yang keempat, badan Anda bau. Yang kelima, sepatu Anda kotor. Dan yang terakhir, celana Anda dekil. Poin B, ekspresi. Sebagai seorang presenter atau orang yang sedang mempresentasikan di hadapan publik, jangan menampilkan wajah Anda dengan sombong, sinis, letih, lesu. Namun, sebaliknya, para audiens akan melihat wajah yang mengesankan, ramah, sopan, santun, tidak kaku, dan juga tidak menegangkan. Poin C, cara duduk dan berdiri. Berikut ini tips-tips cara duduk dan berdiri yang dapat membuat audiens terkesima. Yang pertama, jangan sekali-kali Anda meminta maaf kepada audiens apabila Anda akan berdiri dari duduk. Mengapa? Sebab audiens akan mengetahui kelemahan dan gaya Anda dalam berpenampilan. Yang kedua, Anda harus tahu kapan Anda duduk dan kapan Anda berdiri. Poin D, bahasa. Kekaguman atau kebosanan audiens terhadap presentasi sangat-sangat tergantung pada segala yang berkaitan dengan bicara atau bahasa lisan yang Anda gunakan. Bagian yang dimaksud adalah variasi bahasa yang Anda gunakan, seperti tinggi rendahnya suara, cepat tidaknya berbicara, jeda, kesalahan berbicara, dan penekanan atau kalimat. Poin D, poin E, pelukisan. Pelukisan yaitu gaya bahasa untuk melukiskan atau menggambarkan peristiwa, kejadian,
masalah, atau persoalan. Berikut ini cara pelukisan yang tepat agar para audiens tidak bosan. Yang pertama, tidak melukiskan atau menggambarkan peristiwa, kejadian, masalah, atau persoalan secara utuh atau menyeluruh. Yang kedua, menyisakan persoalan atau permasalahan yang baru. Yang ketiga, menunjukkan pelukisan apapun secara presentasi. Yang keempat, melukis hal-hal yang klasik dan biasa. Dan yang kelima, tidak runtut dalam melukiskan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nita Putri, NIM 206151122 TPI 2D. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Rosya Laila Pradewi, yaitu hal-hal yang membuat audiens menjadi terkesima antara lain informasi. Sebagai seorang presentator, tentunya Anda dituntut untuk selalu mengupdate informasi sebagai bekal bagi Anda jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat berbicara di depan publik. Lalu dari manakah Anda bisa mengupdate berbagai informasi itu? Tentu saja dari berbagai sumber informasi. Misalnya yang pertama melalui surat kabar seperti majalah, jurnal, koran, dan lain-lain. Yang kedua melalui buku atau ringkasan buku terbaru. Yang ketiga melalui sumber data elektronik. Yang keempat melalui lembaga-lembaga pusat informasi. Yang kelima melalui hasil survei atau penelitian. Yang keenam melalui kawan, keluarga, sanak saudara, dan lain-lain. Yang ketujuh melalui pengalaman pribadi. Selanjutnya, argumentasi. Dari segi bahasa, argumentasi merupakan salah satu jenis gaya bahasa yang mencerminkan teknik atau cara memberikan alasan terhadap pertanyaan atau persoalan. Untuk mengembangkan teknik argumentasi, ada beberapa yang harus diperhatikan di antaranya. Yang pertama, buatlah pertanyaan semenarik mungkin dan hindari pertanyaan biasa. Yang kedua, cari dan buatlah pertanyaan yang paling mendasari dari setiap permasalahan yang coba Anda angkat. Yang ketiga, jawablah dengan cara rasional. Yang keempat, satu pertanyaan meniscayakan satu jawaban. Yang kelima, jawaban yang Anda buat seharusnya mengundang nalar kritis audiens. Yang keenam, jawaban yang Anda buat haruslah jelas. Selanjutnya, ketetapan waktu. Waktu menjadi salah satu faktor yang dapat merangsang audiens untuk merasa bosan atau kagum pada Anda. Dalam presentasi terkait dengan waktu, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama, tidak terlambat menghadiri acara presentasi. Yang kedua, jangan terlalu cepat menghadiri acara presentasi. Yang ketiga, Anda harus tahu kapan saat memulai dan kapan pula mengakhiri. Yang keempat, Anda juga harus patuh terhadap waktu presentasi yang diberikan kepada Anda. Selanjutnya, humor. Humor adalah hal yang penting yang harus Anda lakukan jika ingin audiens terkesima dan tidak bosan kepada Anda selama berbicara di depan publik. Mengapa? Sebab fakta dibuktikan bahwa banyak orang yang suka terhadap humor. Nah, untuk menghindari kebosanan audiens terkait dengan humor yang Anda gunakan, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, ingat, Anda sedang tidak melawak, tetapi sedang berpresentasi. Yang kedua, Anda harus mengetahui saat-saat yang tepat untuk menyisipkan humor di tengah presentasi. Yang ketiga, Anda seharusnya tidak meninggalkan sama sekali cita rasa humor ini. Yang keempat, humor yang Anda sisipkan seyogyanya berkaitan dengan tema presentasi yang Anda sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menguasai teknik membuka dan penutup pembicaraan, yaitu A. Teori dasar membuka dan menutup presentasi. Yang pertama adalah start of fire. Start of fire merupakan kemampuan membuka, menggebrak, dan memecah suasana untuk memulai berbicara. Yang kedua adalah build a bridge, yaitu bagaimana kita mampu membuat jembatan pembicaraan dari pembukaan dengan gebrakan menuju materi pokok yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah for intense, yaitu membahas penyampaian materi akan lebih bagus apabila disampaikan dengan contoh-contoh yang nyata. Yang keempat adalah so what, sebuah presentasi yang biasanya ditutup dengan langkah-langkah tindak lanjut, bisa berupa pesan, harapan, poin-poin penting, dan kesimpulan. Kemudian yang B adalah cara membuka pembicaraan yang hebat dan memukau. Ada beberapa tips yang untuk membuka presentasi, yaitu yang pertama adalah dimulainya dengan pertanyaan provokatif
atau pertanyaan pembuka, kemudian dimulai dengan cara bercerita atau storytelling. Yang ketiga, dimulai dengan pernyataan bahwa kita telah mempelajari audiens. Yang keempat adalah memperkenalkan diri dengan dua teknik, yaitu teknik PL digunakan agar sesama peserta tidak mengajukan pertanyaan karena kurang jelas dalam pengucapan. Yang kedua, setiap peserta menggambarkan namanya dengan dihubungkan pada sesuatu, kemudian lakukan gerakan sesuai dengan gambaran diri tersebut. Kemudian yang kelima, membuka presentasi dengan video klip yang menarik atau memulai training dengan musik instrumental yang diikuti oleh video klip yang berkorelasi dengan tema training. Kemudian memperkenalkan diri. Yang keenam, mengawali training dengan quotes yang memotivasi orang-orang untuk mengenali satu sama lain atau quotes yang mendorong proses belajar. Kemudian ada membagikan kertas segi 4 yang berisi nama, profesi, misi dalam training, dan tambahkan lagi sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir, menanyakan kepada peserta tentang siapa kita, jabatan atau departemen, mengapa kita di sini, dan apa yang kita harapkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. C. Bagaimana membuat penutup yang hebat dan memukau. Tidak kalah penting dengan pembukaan yang berperan agar penonton atau pendengar tetap memahami dan mendengarkan presentasi dari awal hingga akhir presentasi. Penutup berperan mengingatkan pendengar tentang isi atau tujuan dari presentasi yang disampaikan. Nah, bagaimana cara membuat penutup yang hebat dan memukau? Yang pertama, pahami isi atau tujuan dari presentasi yang akan disampaikan. Yang kedua, susunlah kata-kata untuk menjelaskan sedikit tentang isi atau tujuan dari presentasi yang disampaikan. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi resume buku Cerdas Berbicara di Depan Publik karya Denny Mahardika oleh kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mengganjal di hati, bisa disampaikan di grup WA, kita diskusi di sana. Sekian, saya tutup. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.